wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Ilma Nafi'ah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 0124. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji pada bab 9, 10, 11 beserta terjemahan dan juga penjelasannya. Untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi, Magister Agama. Sebelumnya, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol tasya fi syafaqati wa nasihati. Pasal yang ke-9, kasih sayang dan nasihat. Wayan bagi ayyakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidi. Fal hasadu yadurru wala yanfa'u. Orang yang berilmu harus menyayangi sesama. Senang kalau orang mendapat kebaikan, tidak iri atau hasad, karena sifat iri itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Nah, pada penjelasan ini menegaskan bahwasanya orang yang berilmu ketika memberi nasihat kepada orang lain harus dengan belas kasih sayang. Agar apa? Agar si penerima nasihat bisa menerima nasihat kita dengan sebaik mungkin, dan kita tidak boleh merasa iri atau dengki karena sifat tersebut tidak mendatangkan manfaat. Nah, iri atau dengki ini bisa menimbulkan kebencian dan juga perselisihan karena ini adalah sifat yang sangat-sangat negatif yang dapat merusak hubungan sosial dan juga mentalitas seseorang. Nah, mereka tidak hanya berbahaya bagi orang yang menjadi sasaran, tetapi juga bagi orang yang merasakannya. Nah, maka dari itu, kita harus menghindari sifat iri atau dengki, karena cenderung merusak kedamaian hati dan juga hubungan sosial dengan orang lain. Wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqulu qalu inna bnal muallimi yakunu aliman li'annal muallima yuridu ay yakuna talamiduhu fil qur'ani ulama fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu bnuhu aliman wa kana yuhka anna sadral ajalla burhanal a'imma ja'ala waqtas sabaqi ibnaihi sodri syahidi Husamiddin wa sodri Sa'iddi Tajiddin waqta dohwati kubro ba'da jami'il asbaq. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Berkat harapan tersebut, serta berkat kasih sayangnya terhadap murid, maka anaknya menjadi orang alim. Diceritakan bahwa Syadrul Ajal Burhanul A'immah menentukan waktu mengaji untuk kedua putranya, Hasanuddin dan Tajuddin, yaitu pada waktu duha, dan bisa mengajari anak-anaknya setelah murid-muridnya yang lain. Nah, dari penjelasan tersebut menegaskan bahwasanya
Guru yang memiliki belas kasihan dan dedikasi kepada murid-muridnya dapat mendatangkan manfaat yang positif untuk anak-anaknya. Nah, dalam cerita ini, Syekh Syadrul Ajal lebih mengutamakan mengajar para santri daripada anak-anaknya sendiri. Namun, karena dedikasi dan kemauan ayah mereka untuk mendahulukan santri-santri, anak-anaknya akhirnya menjadi ahli fikih yang unggul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketulusan dan kasih sayang dalam mengajar seorang guru dapat menghasilkan keberkahan bagi semua pihak, baik itu untuk diri sendiri, anaknya, dan juga murid-muridnya. Fakana yaqulani inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dhalikal waqti. Faqala abuhuma innal ghurba'i wa auladal kubaroi ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum fabibarkati syafaqatihi qalabnahu ala aktsari fuqaha'i ahlil ardi fi dalikal asri fil fiqhi. Kedua anak tersebut berkata, sesungguhnya kami tidak punya semangat mengaji pada waktu yang ditentukan oleh ayah kami. Kemudian ayahnya berkata, sesungguhnya orang-orang jauh datang mengaji kepadaku. Mereka adalah anak-anaknya orang besar dan terpandang dari berbagai daerah. Maka aku harus mendahulukan mengajar mereka. Tapi berkat kasih sayangnya, kedua putranya tadi dapat menandingi para ahli fikih. Wayan bagi alla yunazi'a ahadan wala yukhasimahu li'annahu yudhayyi'a awqatahu. Qila al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musii'u sayakfihi masawi. Ansyadati Syekhul Imamul Ajallu Zahidu Arif Ruknuddin Muhammad ibnu Abi Bakrin Ma'rufi bi imami Khawahir Zadat Mufti rahmatullahi alaihi qala ansyadani Sultanu Syariati Yusuf Hamdan hadza syi'ra da'il mar'a la tujzih ala su'i fi'lihi sayafihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Nah, penjelasan ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan bijaksana bagi orang yang berilmu. Nah, sebaiknya orang yang berilmu itu tidak menentang atau membedakan orang lain, karena hal tersebut hanya akan membuang waktu dan energi tanpa memberikan manfaat. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan akan mendatangkan balasan positif, sedangkan keburukan akan mendatangkan konsekuensi bagi pelakunya juga. Dalam syair yang dibacakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar, terdapat nasihat untuk tidak membalas ejekan atau olok-olokan tentang keburukan. Sebaiknya bersikap diam dan tidak terprovokasi, karena tindakan tersebut akan memberikan akibat pada orang yang berbuat buruk. Nah, sikap ini mencerminkan ketenangan dan juga kebijaksanaan, serta menunjukkan bahwasanya balasan dari tindakan baik atau buruk adalah sesuatu yang sudah pasti. Nah, dengan demikian, lebih baik kita itu fokus untuk kebaikan dan juga mengabaikan hal-hal negatif yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Qila man aroda ayyurgima anfa aduwihi fal yukarrir hadha syi'ra wa unshittu idza syi'ta antalqa
aduwaka rogima wa taqtulahu ghamman wa tahrikohu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi annahu man izdada ilman izdada hasiduh ghamman. Ada yang berkata bahwa barang siapa ingin menundukkan musuhnya, hendaklah mengulang-ulang syair ini. Aku juga pernah dibacakan syair berikut. Jika kamu ingin membunuh seseorang karena sedih hati atau ingin membakarnya karena gelisah, maka berpaculah untuk menambah ilmu, karena orang yang iri itu akan bertambah menderita batin. Nah, penjelasan tersebut menyoroti bahwasanya penting penguasaan ilmu dalam menghadapi musuh atau orang-orang yang merendahkan kita. Nah, syair yang disebutkan menunjukkan bahwasanya jika kita ingin musuh merasa hina atau rendah, kita itu disarankan untuk terus mengulang syair tersebut. Nah, ketika seseorang berusaha untuk mengungguli musuhnya melalui peningkatan ilmu pengetahuan, musuh itu akan merasa semakin susah dan tertekan. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan dan karakter seseorang, maka semakin sulit bagi orang lain untuk menghina atau merendahkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya penguasaan ilmu dan juga sikap terhormat adalah cara yang lebih baik untuk menghadapi konflik daripada membalas dengan kebencian atau permusuhan. Dalam konteks ini, peningkatan ilmu pengetahuan bukan hanya memberi manfaat pribadi, tetapi juga memberi dampak pada orang lain yang berusaha merendahkan kita. Qila alaika an tashtagila bimasaliha nafsika la biqahri aduwika fa idza aqamta masaliha nafsika tadammana dalika qahra aduwika. Dikatakan, kamu harus sibuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikanmu. Penjelasan ini menekankan bahwa fokus utama kita itu sebaiknya adalah mengembangkan diri dan juga mengembangkan kepribadian, karakter, atau perbaikan karakter, bukan pada upaya mengalahkan musuh. Nah, dengan berusaha berbuat baik pada diri sendiri, seperti meningkatkan kepribadian, terus pengetahuan, dan juga sifat positif, secara tidak langsung sudah mengalahkan musuh. Nah, jika seseorang berhasil menjadi pribadi yang baik, maka secara otomatis mereka telah mengatasi konflik dan kebencian dari luar. Artinya, kebajikan dan perbaikan diri adalah cara yang lebih efektif untuk menang atas musuh dibandingkan dengan terjebak dalam pemikiran negatif ataupun balas dendam. Nah, fokus pada diri sendiri akan mendatangkan kebaikan dan juga membawa kedamaian serta kemajuan dan mengurangi pengaruh negatif dari orang lain. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tufdihuka wa tudayyi'u awqataka wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha'i. Permusuhan hanya akan memojokkanmu dan membuang-buang waktumu, dan kamu harus menahan diri dari permusuhan, lebih-lebih jika menghadapi orang bodoh. Qala Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu ashron. Bertahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh sekali saja, niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Syi'run, seorang penyair berkata, balautun nasa qornan ba'da qorni falam aro ghairo khotalin wa qalin walam aro fil khotubi asyadda waqa'a
wa asba'a min mu'adati rijali wa dhuqtu miradatal asya'i turra wa ma dhuqtu amarra minas su'ali. Dari masa ke masa aku telah meneliti manusia, maka belum pernah aku melihat dari mereka kecuali orang-orang pengkhianat dan pemurka atau pemarah. Dan aku tidak pernah menghadapi masalah besar yang sukar diatasi kecuali permusuhannya orang laki-laki. Dan sudah aku rasakan seluruh kepahitan, namun tidak ada yang lebih pahit kecuali meminta-minta. Nah, pada penjelasan ini menekankan bahwasanya menjaga diri agar tidak terjebak dalam permusuhan, karena konflik semacam itu hanya akan merusak reputasi dan juga membuang-buang waktu. Sebaiknya kita itu harus bersikap sabar dan menahan diri ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, terutama ketika kita berurusan dengan orang bodoh atau orang yang tidak bijaksana. Dengan menunjukkan kesabaran, seseorang itu dapat menjaga martabatnya dan menghindari drama yang tidak perlu, serta lebih fokus pada hal-hal positif yang membangun diri sendiri. Kemudian, penjelasan tersebut juga menyoroti pentingnya kesabaran dan ketahanan terhadap perilaku orang-orang bodoh untuk menghindari rasa sakit yang disebabkan oleh tindakan mereka. Nah, Nabi Isa sendiri menyarankan agar kita itu menjaga diri dari perbuatan yang menyakitkan yang bisa datang dari orang-orang yang tidak bijaksana. Kemudian syair yang disebutkan tadi itu menegaskan pengalaman bahwa sepanjang sejarah banyak orang memiliki cacat dan sifat yang menjengkelkan. Hinaan dari manusia itu merupakan salah satu hal yang paling menyakitkan dan bisa meninggalkan bekas luka yang mendalam. Nah, dari sekian banyaknya luka atau rasa pahit yang dialami oleh manusia, hinaan orang lain adalah sepahit-pahitnya pengalaman itu. Dihina orang lain itu berat dan sangat sulit menghadapinya. Ini menunjukkan bahwasanya penting untuk menjaga diri dari interaksi negatif dan bersikap sabar terhadap orang-orang yang bodoh. Itu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Wa iyyaka wa antadunna bil mu'minin su'an fa innahu mansya'ul adawati wa la yahillu dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dunnu bil mu'minin khaira wa innama yansha'u dzalika min khobathin niyati wa su'i sarirati. Jangan berprasangka buruk terhadap orang mukmin, karena hal itu merupakan sumber permusuhan dan tidak halal. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berprasangka baiklah terhadap orang mukmin, karena prasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk dan batin yang jahat. Nah, pada penjelasan tersebut menegaskan bahwasanya penting menjaga sifat atau sikap positif terhadap sesama, terutama terhadap orang mukmin. Mengangkat aib atau berprasangka buruk terhadap orang lain itu dapat menyebabkan permusuhan dan juga konflik yang tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam tetapi juga merusak hubungan sosial. Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar kita selalu berprasangka baik kepada orang-orang mukmin yang mencerminkan sikap saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Keburukan niat dan hati yang jelek itu dapat memicu prasangka buruk, sehingga penting untuk menjaga hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, sikap positif dan niat yang baik akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.
Kama qala Abu Thayyib syi'ra, seperti yang dikatakan Abu Thayyib lewat syair. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununu wa qassam wa saddaqama ya'taduhu min tawahumi wa ada muhibbihi biqauli adatihi wa asbaha fi lailin inasyakki mudlimi. Jika buruk perbuatan seseorang, maka buruk pula dugaannya, dan dugaannya itu ia anggap pasti benar. Dia pun memusuhi orang-orang yang pernah ia cintai dengan melontarkan kata-kata yang dapat menyulut permusuhan, dan ia ragu terhadap orang yang ia cintai. Apakah orang yang dia cintai juga mencintainya? Dia bagaikan berada di tengah malam yang gelap, sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan. Nah, penjelasan tersebut menekankan pentingnya menjauhi perbuatan buruk dan menghindari niat untuk berbuat jahat tersebut. Sebaliknya, dianjurkan untuk terus berbuat baik kepada orang lain dan meningkatkan kebaikan itu. Dengan berbuat baik, seseorang akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, serta perlindungan dari usaha jahat yang mungkin dilakukan orang lain terhadap kita. Nah, pesan ini juga mengingatkan agar tidak membalas keburukan dengan keburukan lainnya, karena tindakan semacam itu hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, sikap baik dan pemaafan dapat mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dengan fokus pada kebaikan, seseorang tidak hanya menjaga diri dari pengaruh negatif, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wa ansyidtu li ba'dihim. Aku juga pernah dibacakan syair berikut. Tannaha 'anil qabih wala turidhu wa man aulataihu hasanan fazidhu satukfa min aduwika kulla kaidin idza kadal aduwa fala takidhu. Menyingkirlah kamu dari perbuatan buruk, janganlah kamu menghendakinya, dan orang yang telah kamu perlakukan dengan baik, maka tambahkanlah kebaikan kepadanya, walau ia jahat kepadamu, karena kelak kamu akan terlindung dari tipu daya musuhmu, dan dia akan tertimpa ulahnya sendiri. Jika kamu ditipu seseorang, maka jangan kamu balas menipunya. Nah, di sini menjelaskan bahwa orang yang bijak atau orang yang berakal itu harus mampu menjaga sikap tenang dan tidak terpengaruh oleh godaan dari luar ataupun orang-orang yang memprovokasi. Nah, godaan tersebut seringkali berupa tindakan yang tidak adil atau berusaha menghalangi orang lain. Wa unsyitu li Syaihi Umaid Abi Fathi Busati rahimahullahu ta'ala. Aku pernah dibacakan syairnya Al-Umaid Abil Fat Al-Basti. Dzul aqli la yaslamu min jahili yasumuhu dzulman wa i'nata fala yakhtaris silma ala harbihi wal yalzamil yang sota. Orang yang pandai itu tidak lepas dari ulah orang bodoh yang sengaja mempersulit. Dia memang ingin menzolimi dan mempersulit orang pandai tersebut. Maka hendaknya dia, orang pandai, tidak membalas kejahatannya dan lebih memilih banyak diam. Nah, Syekh Umaid Abu Fat al-Busati mengajarkan bahwasanya dalam menghadapi orang bodoh, sikap terbaik adalah bersikap tenang, bersikap damai, dan tidak membalas serangan dengan konflik. Jika orang bodoh menyerang, sebaiknya tetap diam dan tidak terlibat dalam perdebatan ataupun pertikaian tersebut. Dan pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan
di mana ketenangan dan pengendalian diri itu lebih berharga daripada terjebak dalam pertikaian yang tidak produktif. Dengan demikian, menjaga kedamaian dan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan adalah cara untuk menghindari kerugian dan konflik yang lebih besar. Nah, sekian penjelasan dari bab ke-9 tentang kasih sayang dan nasihat. Nah, untuk bab ini memiliki keterkaitan dengan teori ataupun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar pendidikan. Nah, yang pertama itu ada teori kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman. Nah, dia menjelaskan bahwasanya penting untuk memiliki kecerdasan emosional dalam interaksi sosial. Nah, kecerdasan emosional itu mampu untuk mengenali dan mengelola emosi sendiri serta memahami emosi orang lain. Sikap sabar, berprasangka baik, kemudian tidak terjebak dalam permusuhan. Itu yang dibahas dalam materi yang tadi saya bacakan, sangat sejalan dengan pengembangan kecerdasan emosional ini. Kemudian yang kedua, ada teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Menurutnya, individu belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial. Ketika seseorang menampilkan perilaku positif dan menahan diri dari balas dendam atau konflik, mereka menjadi teladan bagi orang lain. Nah, materi ini mendukung agar kita itu berperilaku baik yang dapat menular dan juga membentuk budaya saling menghormati. Yang ketiga, ada teori pengembangan karakter atau karakter education. Nah, pendidikan karakter menekankan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, dan juga toleransi. Nah, sikap untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan dan berbuat baik kepada orang lain adalah inti dari pendidikan karakter yang mendukung pengembangan individu yang bermoral dan beretika. Fasal ashir fi istifadati wa iqtibasil adabi. Fasal yang ke-10, mencari faedah dan mencari adab. Wayan bagi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu. Sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu dalam setiap waktunya hendaknya dipergunakan untuk mencari faedah agar dapat memperoleh ilmu dengan sempurna. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidi ilmiyati. Adapun cara memperoleh faedah adalah agar dapat setiap ada waktu dan kesempatan selalu membawa alat tulis untuk mencatat segala yang didengar yang berhubungan dengan faedah ilmu. Qila man hafidho farro wa man kataba syai'an qarro. Dikatakan, barang siapa yang pernah hafal sesuatu, maka kadang-kadang bisa terjadi lupa. Akan tetapi, jika dicatat, tentu tetap tidak akan lupa. Waqila al-ilmu ma yu'khadu min afwahir rijali li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfaduna. Dikatakan juga, ilmu yang sempurna kebaikannya ilmu yang diperoleh dari ucapan para ulama.
karena para ulama tersebut menghafalkan sesuatu dengan jalan memilih yang baik yang sudah dihafalkan. Nah, pada penjelasan tersebut menjelaskan bahwa penting sekali untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di setiap kesempatan belajar. Nah, salah satu agar ilmu yang diperoleh itu tidak mudah dilupakan yaitu dengan mencatatnya. Menulis ilmu yang didengar membantu menjaga ingatan, karena hafalan saja itu bisa terlupakan, tetapi catatan akan tetap ada. Nah, ilmu yang baik adalah ilmu yang didapatkan dari para ulama, karena mereka telah memilih dan menyampaikan yang terbaik dari ilmu yang telah dihafal. Wasami'atu syaikhul ustada Zaid al-Islami ma'ruf bil adib Mukhtari yaqulu qala Hilal ibnu Yasar ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati fakultu ya Rasulullah a'idli ma qultum lahum faqala li hal ma'aka mihbaratun faqultu ma'i mahrobatun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Hilal la tufariki mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Aku telah mendengar Ustadz Zainul Islam yang terkenal ahli mendidik tata krama yang terpilih berkata demikian. Sahabat Bilal bin Yasar berkata demikian. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, menerangkan sesuatu dari ilmu dan hikmah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, tolong engkau ulangi keterangan yang telah engkau sampaikan kepada sahabat tadi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, apakah engkau membawa pulpen? Aku menjawab, kami tidak membawa pulpen. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Hilal, jangan sampai kamu terpisah dari pulpen, karena kebaikan itu tidak dapat terlepas dari pulpen, dan orang yang menggunakan pulpen, demikian itu sampai hari kiamat. Nah, dalam kutipan tersebut, Rasulullah juga mengajarkan untuk pentingnya mencatat ilmu. Rasulullah bertanya, apakah mereka membawa pulpen? Rasulullah menekankan pentingnya untuk selalu membawa alat tulis. Karena mencatat ilmu itu adalah cara terbaik untuk mengingat dan menjaga kebaikan yang didapat dari ilmu tersebut. Nah, Rasulullah menegaskan bahwa alat tulis memiliki peranan yang sangat penting dalam menyebarkan dan menjaga ilmu hingga hari kiamat. Wasalla sadru syahid Humamuddin ibnahu Syamsuddin ayyahfadha kulla yaumin yasiron minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun wa an qaribin yakuna katsiron. Syekh Syadlusi Syahid berwasiat kepada putranya Syamsuddin agar setiap hari menghafal sedikit-sedikit ilmu dan hikmah, karena kalau setiap hari menghafal sedikit-sedikit, maka semakin lama akan bertambah banyak.
Washtara Aisamu bnu Yusuf qalaman bidinarin liyaktuba ma sami'a fil hali. Fal umru qasirun wal ilmu kathirun. Syekh Isham bin Yusuf membeli pulpen dengan harga 1 dinar. Maksud dan tujuannya adalah untuk menulis segala sesuatu yang sewaktu-waktu beliau mendengar faedah-faedah yang perlu dicatat. Karena umur itu pendek, sedangkan ilmu itu banyak sekali. Fayam bagi alla yudhiya'al awqata was-sa'ati wa yagtanima layaliya wal kholawati. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pelajar jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Gunakanlah waktu malam dan tempat-tempat yang sepi. An Yahya ibni Mu'ad ar-Razi al-lailu tawilun wala tuqsirhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tukarrirhu bi'athamika. Syekh Yahya bin Mu'az Az-Zari berkata, malam itu amat panjang, maka janganlah engkau buat pendek hanya digunakan untuk tidur, sedang siang itu terang benderang, maka janganlah waktu siang itu engkau pergunakan untuk melakukan dosa, sehingga yang mestinya terang kau jadikan gelap. Nah, penjelasan singkat dari kutipan tersebut yaitu pentingnya konsistensi dalam belajar. Syekh Syadrusi Syahid menasihati putranya agar menghafal ilmu sedikit demi sedikit, karena lambat laun ilmu itu akan bertambah semakin banyak. Kemudian Syekh Isham bin Yusuf menunjukkan pentingnya mencatat ilmu yang didengar, karena umur manusia itu terbatas, sementara ilmu itu sangat luas. Seorang pelajar sebaiknya memanfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh, terutama di waktu malam dan di tempat-tempat yang tenang untuk belajar. Syekh Yahya bin Mu'az juga menekankan pentingnya memanfaatkan malam untuk beribadah dan belajar, serta tidak menggunakan siang untuk melakukan dosa, agar tetap berada dalam cahaya kebaikan. Wayan bagi ayyagtanima syuyukha wa yastafida minhum walaysa kullu ma fata yudriku kama qala ustaduna Syekhul Islami fi masyikhatihi. Kam min syaikhin kabirin bil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastahrajtuhu wa aqulu ala hadal fauti munsyi'an hadal baita syi'ron. Lahfan ala fauti at-talaki lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Sebagai pelajar, hendaknya dapat menyempatkan diri untuk mendatangi para sesepuh dan ambillah beberapa faedah dari para sesepuh tersebut selagi masih ada kesempatan untuk bertemu, karena setiap perkara yang sudah berlalu tidak mungkin akan bertemu, sebagaimana kata guruku Syekhul Islam dalam kitabnya. Banyak sekali para sesepuh yang agung ilmunya
lagi mulia. Sedangkan aku pada saat itu masih ada kesempatan untuk bertemu, tetapi aku belum sempat mengaji dan belajar ilmu dari para sesepuh tersebut sampai meninggal dunia dari kerugianku itu. Dan aku ucapkan dan nyatakan dalam sebuah syair, aku sangat merugi dan menyesal sekali tidak ada kesempatan bertemu dengan para sesepuh. Setelah beliau terlanjur meninggal dunia, akhirnya aku tidak dapat memperoleh ilmunya. Benar-benar aku menyesal, padahal sesuatu yang telah hilang musnah dan tidak mungkin akan kembali lagi. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi ana ilmillahi ta'ala khizyan wa khasaron wasta'id billah minhu lailan wa naharon. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau sedang melakukan sesuatu, maka lanjutkanlah pekerjaanmu itu sampai berhasil. Menghindari dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat hina dan rugi dunia akhirat. Karena itu, selalulah berlindung diri kepada Allah siang dan malam. Semoga selamatkan dari menghindari ilmu Allah. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya memanfaatkan kesempatan belajar dari para sesepuh atau orang tua yang berilmu sebelum mereka wafat. Ilmu yang mereka miliki itu sangat berharga, dan jika kesempatan tersebut terlewatkan, maka akan terjadi penyesalan karena ilmu itu sudah hilang selamanya apabila sang guru tersebut sudah meninggal. Ini adalah pengingat agar seorang pelajar tidak menunda-nunda kesempatan yang ada untuk menimba ilmu. Sayyidina Ali juga mengingatkan agar kita itu menyesuaikan setiap tugas dengan baik dan tidak menjauh dari ilmu, karena hal itu sangat merugikan di dunia maupun di akhirat. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madallati fi talabil ilmi. Orang yang mencari ilmu harus tabah dan tahan merasakan segala penderitaan serta rela dirinya hina selama mencari ilmu. Wat tamalluku madmaumun illa fi talabil ilmi li'annahu la budda lahu minat tamalluki lil ustadi wasyuraka'i wa ghairihim lil istifadati minhum. Dan rasa dekat adalah tercela, kecuali rasa dekat yang berhubungan dengan mencari ilmu. Karena bagi orang yang mencari ilmu harus mempunyai rasa dekat dan lekat terhadap teman-teman dan lainnya, agar dapat mengambil faedah dari guru maupun temannya. Qila al-ilmu aizun la dhulla fihi la yudrika illa bidullin la aiza fihi. Wa qala al-qailu aro laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Dikatakan,
ilmu itu mulia adanya, bila tidak kecampuran hina sama sekali. Ilmu yang agung tersebut tidak akan dapat diperoleh tanpa hina dan rendah, yang tidak kecampuran mulia. Nah, di sini diterangkan bahwasanya seseorang yang mencari ilmu harus bersabar, rela menghadapi berbagai kesulitan, serta merendahkan dirinya dalam proses belajar. Mendekatkan diri kepada guru dan teman-teman itu penting agar bisa mengambil manfaat dari mereka. Nah, ilmu itu mulia, tetapi untuk mencapainya, seseorang itu harus bersedia merendahkan diri dan menyingkirkan segala ego. Kemuliaan itu tidak bisa didapatkan tanpa kerendahan hati. Nah, syair tersebut menekankan bahwa untuk mencapai keilmuan, seseorang harus mau merendahkan keinginannya dan juga egonya. Sekian penjelasan dari bab yang ke-10. Nah, dari penjelasan dari bab tersebut ada beberapa teori dari para pakar pendidikan yang mendukungnya. Yang pertama ada dari Lev Vygotsky, yaitu teori ZPD, Zone of Proximal Development. Nah, jadi dia itu menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, mendekatkan diri kepada guru dan sesepuh memungkinkan pelajar untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan yang lebih baik, serta kerendahan hati dalam belajar dari orang lain mendukung perkembangan pemahaman dan juga keterampilan. Yang kedua, ada teori dari Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif. Nah, jadi proses pembelajaran itu aktif dan juga berkesinambungan. Dalam konteks mencatat ilmu, menulis membantu memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi. Dengan mencatat, pelajar dapat merefleksikan dan mengkontekstualkan ilmu yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada dari Malcolm Knowles, yaitu teori andragogi. Nah, di sini ditekankan bahwa pendidikan orang dewasa itu menghargai pengalaman dan kebutuhan individu. Kesediaan untuk belajar dari para sesepuh dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar itu menunjukkan sikap yang baik dalam pembelajaran. Yang keempat, ada teorinya David Cobb, yaitu teori pembelajaran eksperiental, yaitu pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Dengan mencatat ilmu dan berlatih belajar secara konsisten, pelajar dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pengalaman yang dituliskan juga menjadi referensi berharga untuk masa depan. Yang kelima, ada dari Robert K. Greenleaf, Servant Leadership. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwasanya pemimpin sejati adalah mereka yang melayani orang lain. Dalam konteks pendidikan, sikap merendahkan diri dan menghargai ilmu dari guru atau sesepuh memperkuat proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian yang keenam dari Howard Gardner, yaitu teori kecerdasan majemuk. Nah, di sini ditekankan pentingnya berbagai kecerdasan dalam pembelajaran. Nah, menyadari bahwa ilmu datang dari berbagai bentuk dan dari berbagai sumber. Pelajar yang merendahkan diri dan terbuka terhadap bimbingan guru itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan jauh lebih mendalam. Yang terakhir ada dari Socrates, yaitu metode dialektis. Nah, di sini ditekankan pentingnya diskusi dan dialog dalam belajar. Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan pendapat orang lain adalah cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Nah, kerendahan hati untuk belajar itu mencerminkan sikap yang baik dalam proses ini.
Fasal hadi asyar fi wara' fil halati ta'limi. Fasal yang ke-11 tentang wirai ketika belajar. Rawa ba'duhum hadithan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'a imma ayyumitatu fi syababihi aw yuqi'ahu firrosatiki aw yabtaliyahu bi khidmatihi sultan. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wirai. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak melakukan wirai selama belajar, maka Allah memberi cobaan kepadanya salah satu di antara 3 perkara. Salah di usia muda, ditempatkan di pedesaan, atau menjadi pegawai pemerintah. Nah, pada hadis tersebut mengandung pesan mengenai wirai, yaitu pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, dalam konteks ini Rasulullah menekankan bahwa orang yang tidak berusaha bersikap wirai ketika menuntut ilmu itu kemungkinan akan mendapatkan salah satu dari 3 cobaan, yaitu salah di usia muda, ditempatkan di pedesaan, dan juga menjadi pegawai pemerintah. Famahma kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aisara wa fawaiduhu aktsara wa minal wara'i ayyataharraza 'anis shiba'i wa aktsaratin naumi wa kathratil kalami fima la yanfa'u wa ayyataharraza an akli ta'ami suq in amkana li anna ta'ama suq aqrabu ilan najasati wal khobathati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ilal ghaflati li anna absarul fuqara'i taqa'u alaihi wa la taqdiruna ala syira'i minhu fayata adzawna bidzalika fatadhabu barakatuhu. Selama orang yang mencari ilmu itu lebih wirai, maka ilmunya akan lebih bermanfaat, lebih mudah belajarnya, dan memperoleh faedah yang lebih banyak. Sebagian wara ialah menjaga diri dari kekenyangan, terlalu banyak tidur, banyak bicara, atau membiasakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan sebisa mungkin menjaga jangan sampai memakan makanan pasar, karena makanan pasar itu keadaannya gampang terkena najis dan kotoran, jauh dari mengingat Allah, dan justru lebih dekat melupakan Allah. Sedangkan penglihatan para fakir yang mengetahui makanan tersebut tidak mampu membelinya, sehingga yang ada hanya keinginan saja, karena yang demikian itu justru membuat sakit hati para fakir, sehingga menjadikan kehilangan berkah dari makanan tersebut.
Nah, dari penjelasan tersebut menekankan bahwasanya kewiraian seseorang saat mencari ilmu itu sangat berpengaruh terhadap manfaat ilmu yang didapatkannya. Semakin seseorang wirai, itu semakin mendapatkan keberkahan dalam belajar. Juga ada beberapa poin penting, yaitu menjaga kesehatan, menghindari kekenyangan, tidur berlebihan, dan bicara tanpa manfaat itu membantu seseorang tetap fokus dan menjaga kualitas belajarnya. Kemudian kualitas makanan. Nah, makanan dari pasar itu seringkali dianggap tidak bersih dan dapat mendekatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian makanan yang tidak berkah itu dapat mengganggu pikiran dan hati, sehingga perlu untuk dihindari. Dan empati terhadap yang kurang mampu. Menyadari bahwa ada orang yang tidak mampu membeli makanan yang kita nikmati, itu dapat menimbulkan rasa empati. Hal ini bisa mengurangi berkah dari makanan yang kita konsumsi, karena membuat kita terjebak dalam kesenangan yang mengabaikan kondisi orang lain. Wa hukiya annal imam Syaikh Jalil Muhammad ibnu Fadli kana fi hali ta'alumihi la yakulu min ta'amis suq wa kana abuhu yaksunu firrostaqi wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah faro'a fi baiti ibnihi khubzas suq yauman falam yukallimhu sakhiton alaih fa'tadaro ibnuhu faqala mashtaraytuhu ana walam ardo bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari syarikuka bidzalika. Diceritakan bahwa Syekh Jalil Muhammad bin Fadl selama pada masa belajarnya tidak pernah memakan makanan pasar. Ayah Syekh Jalil Muhammad bin Fadl yang bertempat tinggal di desa yang selalu menyediakan makanannya. Kalau hari Jumat, kadangkala ayahnya menengok ke tempat Syekh Muhammad. Pada suatu hari, ayahnya datang melihat ke rumah Syekh Muhammad. Terdapat roti pasar. Maka ayahnya tidak mau bicara dengan Syekh Muhammad karena marah melihat roti pasar tersebut. Setelah Syekh Muhammad mengetahui bahwa ayahnya marah, kemudian Syekh Muhammad menjelaskan kepada ayahnya dengan mengatakan, roti ini bukan aku yang membeli. Lagi pula aku tidak suka roti itu. Tetapi roti itu temanku yang membawa. Kemudian ayahnya berkata, kalau kamu mau berhati-hati dan warok, pasti temanmu itu tidak akan berani membawakan roti yang dibeli dari pasar. Nah, cerita tentang Syekh Jalil Muhammad ibni Fadl ini menggambarkan pentingnya menjaga prinsip dalam makanan selama menuntut ilmu. Nah, Syekh Jalil tidak pernah memakan makanan pasar. Tapi ketika ayahnya melihat roti pasar di rumahnya, ia marah. Syekh Muhammad menjelaskan bahwa roti itu dibawa temannya. Namun ayahnya menegaskan bahwasanya Syekh Muhammad
berhati-hati dan warok. Jika Syekh Muhammad berhati-hati dan warok, temannya tidak akan berani membawakan makanan dari pasar. Nah, kisah ini menekankan pentingnya kewirai dan kesadaran akan pilihan makanan yang kita konsumsi. Wahakadha kanu yatawarru'una falidhalika ufiku lil ilmi wan nashri hatta bakiyasmuhum ila yaumil qiyamah. Demikian pula para ulama kuno dalam melakukan warok. Karenanya mereka itu mendapatkan pertolongan ilmu dan menyebarkan ilmunya, sehingga namanya tetap akan harum sampai hari kiamat. Wawassa faqihun min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi alaika an tataharraza anil ghibati wa an mujalasati mikthar wa qala inna may yukthirul kalami yasriku umroka wa yudayyiku awqataka. Seorang ahli fikih yang zuhud telah memberikan wasiat kepada orang yang mencari ilmu. Hendaklah engkau menjaga diri dari ghibah atau mengumpat dan tempat banyak orang yang bicara, karena orang yang banyak bicaranya hanya akan mencuri umur dan menyia-nyiakan waktumu. Nah, penjelasan ini menjelaskan bahwa saya pentingnya menjaga lingkungan bagi seseorang yang sedang mencari ilmu. Nah, disarankan menjauhi orang-orang yang berperilaku buruk, suka bermaksiat, dan malas, karena pengaruh dari mereka itu sangat-sangat negatif. Nah, seorang ahli fikih yang zuhud memberikan nasihat kepada pencari ilmu untuk menghindari ghibah atau mengumpat dan tempat-tempat yang ramai dengan obrolan-obrolan yang tidak berguna. Karena banyak bicara itu akan membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan umur. Nah, maka dari itu menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat itu sangat penting untuk meraih ilmu yang berkah dan berharga. Wa minal waro'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati wa yakuna mustanna bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtanima da'wata ahlil khairi wa yataharraza an da'watil madlumi. Termasuk juga sebagian warok, ialah hendaknya orang yang mencari ilmu itu dapat menjaga dan menjauhi orang yang rusak kelakuannya, orang yang suka bermaksiat, dan orang yang suka menganggur. Sebab jika ia berdekatan dan berteman, pasti segala sesuatu akan menular dan membekas. Sebaiknya orang yang mencari ilmu di saat mengaji dan belajar hendaknya menghadap kiblat dan menunaikan atau mengikuti sunnah Nabi, serta mengharap doa restu dari orang yang ahli berbuat kebaikan
Di samping itu menjaga doa dari orang teraniaya. Nah, penjelasan tersebut menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dari orang-orang yang bermaksiat ketika sedang mencari ilmu. Selain itu, pada saat belajar itu disarankan menghadap ke kiblat karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengharapkan doa restu dari orang-orang yang baik. Juga penting untuk menjaga doa dari orang yang teraniaya karena doa mereka itu mempunyai kekuatan dan keberkahan. Singkatnya, menjaga diri dari pengaruh negatif dan mengutamakan keberkahan dalam proses belajar itu sangatlah penting. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil gurbati wa kana syarikaini fil ilmi faraja'a ba'da sinina ila baladihima wa qad faquha ahaduhuma wa lam yaftuhil akhar fata'ammala fuqaha'ul baldati wa sa'alu anil halihima wa sa'alu ani halihima wa tikrorihima wa julusihima fa ukhbiru anna julusa alladhi tafaqqaha fi halit tikrori kana mustaqbilal kiblati wal misri alladhi haswalal ilmi fihil akhari kana mustadbiro kiblati wa wajhuhu ila ghairi misri. Diceritakan ada dua orang laki-laki bersama-sama pergi mondok untuk mencari ilmu. Kedua orang tersebut selama mencari ilmu selalu berdua sampai bertahun-tahun. Setelah lama keduanya di pondok, kemudian bersama-sama pulang ke kampungnya. Kenyataannya kedua orang tersebut yang satu menjadi alim dan pandai, sedangkan yang satunya tidak berhasil memperoleh kepandaiannya. Dari kejadian tersebut, para ulama ahli fikih di daerahnya sampai berpikir apa sebabnya. Akhirnya ditanyakan kepada kedua orang itu tentang belajar dan duduk pada waktu mengaji. Bagaimana? Kemudian para ulama mendapat keterangan bahwa keadaan kedua orang itu dalam segalanya hampir sama. Bedanya hanya orang yang berhasil menjadi alim dan pandai tersebut, kalau sedang belajar atau mengaji, duduknya menghadap kiblat atau arah Mesir, karena Mesir adalah tempat dia mencari ilmu. Adapun yang tidak berhasil menjadi orang alim, biasanya kalau tetap belajar atau mengaji, duduknya selalu membelakangi kiblat dan tidak menghadap Mesir. Nah, cerita ini menggambarkan ada dua laki-laki yang sama-sama pergi mondok mencari ilmu, tetapi dengan hasil yang berbeda. Karena ada perbedaan dalam sikap ketika belajar. Yang satu yang berhasil itu ketika mengaji atau ketika belajar itu selalu menghadap kiblat atau arah Mesir, sedangkan yang satunya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa cara kita atau sikap kita dalam menuntut ilmu, termasuk menghormati tempat dan juga niat, itu dapat berpengaruh besar kepada hasil yang ingin dicapai. Fattafaqal ulama'u wal fuqaha'u annal faqiha faquha bibarkati
istiqbalil qiblati id huwa sunnatu fil jalusi illa inda darurah wa bi barakati du'ail muslimin fa innal misra la yakhlu an ubadi wa ahlil khair fadhahiru anna abidan minal ubadi da'alahu fil laili. Maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat, karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah, dan karena berkat doa orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut, karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Nah, dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menghadap kiblat saat belajar itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan dan menunjukkan rasa hormat dan juga konsentrasi dalam menuntut ilmu. Kemudian doa restu, doa dari orang-orang yang beribadah dan berbuat baik, khususnya di Mesir, itu juga berperan penting. Fayan bagi litoli bil ilmi Allah yatahawana bil adabi was sunnani fa inna man tahawana bil adabi hurimas sunani wa man tahawana bis sunani hurimal faraidho wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah wa ba'duhum qala hadza hadithun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh meremehkan adab sopan santun dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunnah. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Akibatnya, dia bisa meremehkan ibadah fardu, dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW. Nah, penjelasan tersebut menekankan pentingnya menghargai tata krama dan sunnah dalam proses belajar. Yang pertama, jangan menganggap remeh. Jika seorang pelajar menganggap remeh tata krama, dia akan cenderung mengabaikan sunnah. Kemudian yang kedua, dampak berkelanjutan. Mengabaikan sunnah itu akan mengarah pada pengabaian pada kewajiban fardu juga. Dan yang ketiga, konsekuensi akhirat. Nah, pada akhirnya jika fardu diabaikan, pelajar tersebut akan kehilangan pahala akhirat juga. Wayan bagi ayyukthiros sholata wa yusolli sholatal khosyaina fa inna dhalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi wa aushitu li syaikhil jalil az-zahid hajjaji Najmuddin Umar ibnu Muhammad Nasafi. Seorang santri harus memperbanyak sholat, harus khusyuk ketika melakukan sholat, karena hal itu dapat membantu memperoleh ilmu dan belajar. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi berkata dalam syairnya, kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadziban wa muhafidhon watlub uluma syar'i wajahad wasta'in bitoyyibati tasir faqihan hafidhon was'al ilahaka hifdika rogiba fi fadlihi fallahu khairun hafidhon.
kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntutlah ilmu agama, syarok, giatlah mempelajarinya sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya kamu akan menjadi orang ahli ilmu agama. Memohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan olehnya, karena kamu orang yang suka akan anugerahnya. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memelihara. Waqala ati'u wajiddu wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Wala tahja'u fakhiyarul wara qalilan ilal layl ma yahja'un. Beliau juga berkata, taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah. Jangan bermalas-malasan, karena kalian pasti akan kembali kepadanya. Jangan hanya tidur, karena sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya. Nah, dari penjelasan tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, rajin sholat sunnah. Nah, pelajar itu disarankan untuk rajin melakukan sholat sunnah dengan khusyuk, karena hal ini dapat memperoleh ilmu dan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika ia berdoa. Kemudian yang kedua, pentingnya menghargai perintah. Nah, menghargai semua perintah dan larangan, terutama perintah sholat, sangat dianjurkan. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Pelajar harus belajar ilmu syariat dengan tekun dan meminta pertolongan Allah melalui amal soleh dan juga akhlak yang baik. Yang keempat, meminta perlindungan. Meminta kepada Allah agar hafalan selalu terjaga, karena Allah adalah sebaik-baiknya perlindungan. Yang kelima, hindari malas. Karena pelajar diingatkan untuk tidak bermalas-malasan dan lebih baik sedikit tidur di malam hari agar bisa lebih fokus belajar. Wayan bagi ayas tashiba daftaron ala kulli halin liutali'ahu waqila malam yakut daftarun fi kummihi lam tathbutil hikmatu fi qalbihi. Wayan bagi ayyakuna fit daftari bayadun wa yastasbihal mihbarota liyaktuba ma sami'a wa qad dzakarna haditha Hilal bin Yasar. Seorang pelajar harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Dikatakan, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Pelajar harus mencatat di bukunya apa yang didengar dari gurunya. Nah, penjelasan tersebut menekankan pentingnya mencatat dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu penting membawa buku, karena pelajar itu sebaiknya membawa buku dan pena untuk mencatat hal-hal penting yang didengar selama proses pembelajaran. Yang kedua, mutolaah. Catatan tersebut berguna untuk mutolaah atau memperdalam pemahaman di kemudian hari. Yang ketiga, hikmah dan ingatan. Tanpa mencatat, hikmah yang didapatkan sulit untuk menetap di dalam hati. Kemudian, referensi hadis. Nah, penjelasan ini merujuk pada hadis Hilal bin Yasar yang menekankan pentingnya mencatat untuk memperkuat pemahaman dan juga ingatan. Nah, itu tadi penjelasan dari bab ke-11. Nah, dari penjelasan tersebut ada beberapa teori dari para ahli atau pakar pendidikan yang bersangkutan.
Yang pertama ada teori self-regulated learning dari Zimmerman. Nah, di sini menekankan pentingnya penguatan diri dalam belajar, termasuk menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, menganggap remeh tata krama dan sunnah itu dapat menghambat pengaturan diri ini, sehingga mencatat dan menjaga sikap baik menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian ada pendidikan karakter atau nurturing character education. Nah, pendidikan berkarakter itu mengajarkan pentingnya akhlak dan juga nilai-nilai moral dalam proses belajar mengajar. Memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak amal baik itu mencerminkan pengembangan karakter yang mendukung pembelajaran yang holistik dan juga berkelanjutan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.